Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada wahtada. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya muliakan karena Allah, alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga sampai detik ini kita masih ditakdir untuk bisa sholat zuhur, mengabdi kepada Allah, dan semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in hingga hari kiamat kelak. Mari kita mulai acara kita pada siang hari ini dengan berhajat kepada Allah. Semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat jamaah dengan barokah surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini insyaallah kita mulai masuk kepada langsung materi fikih. Kemarin itu pengantar sifatnya cukup lama pengantarnya, bukan karena apa-apa, karena memang agar kita bisa memahami bagaimana fikih itu diterima oleh para sahabat Nabi, ilmu itu diterima oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, kemudian sampai kepada kita melalui para mujtahid madhab. Nah, yang ada di depan kita ini adalah terjemah dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib, ya, biasa dikenal dengan Matan Abi Suja, ya, kitab fikih praktis, tipis, cuman karena kemudian saking tipisnya kemudian perlu dijelaskan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i. Mengapa tidak 4 mazhab disampaikan? Karena memang kita banyak orang awam. Karena kebanyakan orang awam, sebagaimana kalau kita ngaji fikih langsung 4 mazhab, itu pasti akan membuat bingung. Maka menurut para ulama kita, mengajarkan ilmu itu hendaknya bertahap dari semula yang simpel kemudian menuju kepada yang lebih rumit. Nah, ini kita belajar yang simpel saja, yang langsung kita amalkan, ya. Kalau misalnya kita sampaikan langsung 4 mazhab, nanti jamaah tidak bisa milih. Karena nggak bisa milih, akhirnya milih yang paling enak. Kalau milih paling enak, ya kalau itu tidak dibatalkan oleh ulama mazhab lainnya. Kalau itu dibatalkan atau dianggap membatalkan, maka akhirnya amalan yang dipilih itu jadi tidak jelas. Itulah mengapa kita mengambil satu mazhab supaya mudah, ya. Mengapa kok Syafi'i yang diambil? Karena di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i. Mengapa bukan Hanafi? Ya karena Indonesia mayoritas bukan Hanafi. Andai kata di sekitar kita banyak mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, kita pasti ambil mazhab itu. Mengapa kita ambil mazhab Syafi'i? Ya tadi itu, karena memang ini metode beramal
sesuai dengan madhab di sekitar kita, agar tidak terjadi kegaduhan yang tidak perlu, ya, sambil tetap menghormati madhab yang lain. Inilah kaidah bagaimana kita belajar fikih, okay? Bukan kita fanatik kepada satu madhab, bukan. Karena memang ini bagaimana para ulama mengajarkan ilmu. Kalau kita ke Al-Azhar Kairo, Mesir itu, begitu cara belajarnya. S1 itu mesti diarahkan sesuai madhabnya. S1 sesuai madhabnya. Indonesia biasa diarahkan ke madhab Syafi'i. Kalau orang Afrika diarahkan ke madhab Maliki. Orang Hijaz diarahkan ke madhab Hambali. Demikian seterusnya. Nah, nanti S2 baru muqoronatul madhahib, perbandingan madhab. Tapi basicnya sudah kuat. S1 itu sudah ada basicnya, satu madhab. Nanti kalau sudah masuk S2 itu sudah punya cukup kelapangan dan keluasan wawasan, sehingga kemudian melihat sesuatu yang berbeda itu tidak kaget, tidak bingung. Oke? Baik, ini kajian fikih madhab terbesar ditulis oleh Dr. Mustafa Dibul Bugho, ya, Syafi'i. Oke? Kalau jenengan ke Ampel itu juga mayoritas kitab-kitab madhab Syafi'i. Kalau jenengan cari kitab-kitab madhab lain itu agak terbatas. Itu bukti seluruh pesantren Indonesia 90% menggunakan kitab-kitab bermadhab Syafi'i. Sedikit sekali yang bermadhab selain Syafi'i. Itu okay. Kitab Takrib Al-Ghaya wa Takrib ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ya, adalah Al-Ghaya wa Takrib adalah kitab yang ditulis oleh Abu Syuja Ahmad bin Husain Al-Asbahani. Beliau dari Irak, ya, Basrah di Irak. Kitab ini tipis sekali, Pak, tipis sekali. Ditulis oleh seorang qadhi. Beliau seorang profesinya qadhi, hakim. Nah, Abu Syuja ini menulis kitab ini di tahun 433 Hijriah. 433 Hijriah. Sekarang berapa? 1447. Berarti ini kitab ini umurnya sudah berapa tahun, Pak? 1000 tahun, hampir. Kitab ini umurnya hampir 1000 tahun. Bayangkan, kitabnya tipis, beliau nulis pun karena diminta oleh teman-teman beliau, tolong tuliskan kitab yang gampang untuk dijadikan referensi dalam fikih amaliyah sehari-hari. Maka beliau tulis kitab itu, tipis kitabnya, tapi bertahan sampai 1000 tahun, sampai sekarang. Maka tidak heran kemudian para ulama menyebut kitab At-Takrib ini, Abu Syuja ini, kok bisa bertahan sampai 1000 tahun? Karena memang keikhlasan penulisnya yang membuat sampai kitab ini bertahan. Seperti kitab yang lain namanya kitab Az-Zubad. Az-Zubad itu seorang penulisnya Ibnu Ruslan, insyaallah. Beliau nulis kitab itu, kemudian karena beliau khawatir menulis kitab itu khawatirnya riya, tidak lillahi ta'ala, beliau lemparkan kitab itu ke laut. Padahal kitab itu kertas ditulis dengan tinta yang tentu tidak anti air. Beliau lemparkan ke laut kitab itu. Ibnu Ruslan menulis kitab Az-Zubad itu. Kalau kata beliau, kalau kitab ini ya Allah saya tulis tidak karena Allah, tidak ikhlas, kitab ini mesti rusak. Kenapa? Dilempar ke laut dengan tinta yang tentu tidak anti air, logikanya pasti hancur, terhapus semua. Ternyata kitab ini dengan izin Allah terombang-ambing oleh gelombang, ditemukan oleh nelayan, dibaca, ternyata tintanya tidak hilang. Kemudian beliau baca, ini penulis seorang ulama besar, diamankan, diperbanyak sampai sekarang. Maka berarti kitab Az-Zubad itu dijadikan bukti, artinya untuk pertanda bagi penulisnya bahwa kitabmu ini
Demikian kurang lebih kata Allah, ditulis benar-benar ikhlas. Nah, ini kitab ini lebih tua daripada kitab Riyadhus Shalihin, lebih tua. Lebih tua dari kitab Al-Azkarnya Imam An-Nawawi. Karena Imam Nawawi lahir tahun 600. Okay? Ini 2 abad sebelum ini. Nah, baik, ini kita baca langsung saja ke poinnya. Ya, umur beliau meninggal usia 160 tahun, Pak. Abu Suja ini meninggal usia 160 tahun. Ini, ya, 160 tahun. Beliau meninggal di tahun 593. Beliau meninggal di tahun itu. Berarti umur beliau 160 tahun dalam kondisi fisik beliau sehat. Sehat. Tidak, ya kalau sekarang kita wajar lah, orang zaman sekarang umur 60 sudah nyun sewu nggih, sakitnya macam-macam, itu wajar karena kita hidup di zaman sekarang. Di zaman itu 160 tahun tapi fisiknya sehat, tidak ada yang sakit, itu hebat. Apa kata beliau ditanya oleh seorang ulama, kenapa Anda kok masih sehat dan segar bugar di usia sekian? Alhamdulillah, kata beliau, saya gunakan seluruh anggota tubuh saya untuk kebaikan. Tidak pernah saya gunakan untuk maksiat. Alhamdulillah. Di ciri untuk orang supaya badannya sehat itu, supaya agar sehat jangan dipakai maksiat. Nah, kalau kita kakinya sering kram-kram, cekot-cekot, koyo itu pernah digawe nang ndi. Nah, kalau mata usia sekian sudah pakai kacamata, itu mungkin saja mata itu dipakai untuk yang aneh-aneh. Nah, ini Abu Suja, ya, Abu Suja. Simple, mudah, tipis ya, ini tipis. Langsung kita langsung poin. Langsung daftar isi. Ya, Pak, ini macam-macam air. Dari toharoh, pembagian air, penyamakan kulit bangkai. Ini kitab ini terjemah, Pak, sudah dikembangkan oleh Dr. Mustafa Dibulbuho. Aslinya tipis, tidak setebal ini. Dia tipis karena bentuknya naldom. Naldom itu kayak syair, ya. Tapi oleh para ulama disyarah kemudian menjadi kitab-kitab yang tebal seperti ini. Mengapa kita pendekatan fikih madhab? Karena memang beginilah bagaimana ilmu fikih itu dipelajari. Kita tidak langsung ke dalil, bukan fikih dalil, enggak. Kita langsung bapak-bapak poinnya ke toharoh. Ya, ini poinnya banyak. Cepat. Ya. Nah, ini berkata, ini kitab nadomnya ya. Nah, ini beliau latar belakangnya. Beberapa orang teman memintaku mengerjakan kitab ringkas tentang fikih mazhab Syafi'i. Berarti kitab fikih mazhab Syafi'i ini umurnya 1000 tahun lebih, okay? Ya. Kita bercepat, kitab Toharo. Nah, ini matan aslinya, Pak. Matan itu redaksi asli kitabnya. Matan itu redaksi asli kitabnya. Al-miyahul lati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyahin. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air embun. Ini 7 air yang boleh dipakai untuk bersuci, ya. Ini nanti dijelaskan, Pak. Air laut, air sungai termasuk. Nah, nanti kita bahas apakah air Surabaya layak dipakai wudhu. Nah, nanti dibahas air Surabaya, sungai Surabaya. Nah, secara ringkas dapat dikatakan bahwa bersuci bisa dilakukan dengan setiap air yang keluar dari bumi dan turun dari langit. Ini dalilnya, ya, Al-Anfal ayat 11. Hadis riwayat Abu Hurairah, dia berkata bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami pernah berlayar di lautan dan membawa sedikit air. Jika berwudu dengannya, kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Maka Nabi menjawab, "Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu."
Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Air laut itu suci. Jadi kalau kita misalnya naik kapal kemudian kok kena jinabat, tinggal selulup saja masuk ke dalam air laut, sudah digosok-gosok dalam air, keluar sudah suci. Karena apa? Karena air laut itu suci, jumlahnya banyak. Apapun najis yang masuk ke laut tidak membuat laut jadi najis. Halal bangkainya apa? Halal bangkai hewan laut. Nah gitu Pak ya, bukan halal bangkai darat, hewan darat nyemplung laut, beda loh ya. Ini maknanya begitu. Hillu maitatuhu, maitatul bahri. Jadi kalau ada bangkai ikan hiu, halal. Karena ikan itu bangkainya halal. Dua hewan yang bangkainya halal. Apa Pak? Ikan sama belalang. Ya betul. Ikan sama belalang itu tidak perlu disembelih. Kalau kita nyembelih iwak teri, gak mangan-mangan sampean. Kenapa? Karena teri jumlahnya akeh. Teri ikan itu juga usah sembelih Pak. Bangkainya ikan halal. Ya. Jadi semua yang di laut halal. Ikan paus, ikan apa namanya? Anjing laut. Nah, anjing laut itu nama saja, tapi aslinya tetap ikan itu. Namanya anjing laut. Tapi bukan berarti anjing seperti yang di darat. Ya, jadi anjing laut halal dimakan. Ya. Bukan hewan darat yang nyemplung ke laut. Kalau ada kambing nyemplung laut mati, tetap nggak boleh dimakan. Meskipun jadi bangkai di laut. Begitu. Jangan sampai ada ayam mati laut terus kita makan, itu bangkai. Kenapa? Karena bukan hewan laut. At-Tirmidzi mengatakan derajat hadis ini hasan sahih. Nah, ini sudah. Summal miyah ala arba'ati aqsam. Baik, tadi kita bahas ya ini ya. Ya ini air yang tadi 7 itu semua boleh dipakai untuk bersuci. Air laut boleh, air sungai boleh. Sungai yang 3 kriterianya. Air sungai itu tetap suci dengan 3 kriteria. Warnanya warna air, baunya bau air, rasanya rasa air. 3 Pak ya. Warna, bau, rasa. Udah. Kalau air sungai yang di Batu itu air warnanya warna air. Baunya bau air, rasanya rasa air. Kalau air sungai di Perak warnanya warna bukan air itu Pak. Baunya apakah bau air? Bukan. Rasanya rasakno dewi aku mau. Jelas itu rasanya tidak bulas, bukan rasa air. Nyama kan tidak boleh itu dipakai berwudu. Air sumur, mata air salju, air hujan itu pakai bersuci boleh semua. Air embun yang ada di pohon-pohon. Nah kemudian lanjut ya. Nah ini. Kemudian air ala arba'ati aqsam. Air itu kedudukannya dibagi 4. Air yang suci dan mensucikan, serta tidak makruh untuk bersuci. Air ini disebut air mutlak. Air mutlak itu suci dan mensucikan, suci dan bisa dipakai bersuci. Yang kedua, air suci dan bisa mensucikan tapi makruh. Makruh itu ini mati ya. Udah. Makruh itu artinya karena lebih baik jangan dipakai. Kenapa kok nggak lebih baik jangan dipakai? Karena musyammas. Apa musyammas? Terkena paparan sinar matahari. Nah, kalau air terbuka kena terpapar matahari itu makruh dipakai bersuci. 3. Air suci tapi tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai mensucikan, yaitu air musta'mal dan air yang berubah. Air musta'mal artinya air bekas pakai.
Dan air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Contohnya apa? Kalau ini sudah jelas Pak ya. Nomor 1 ini contohnya apa? Air dari PDAM, air hujan, air sungai. Itu suci dan mensucikan. Nomor 2, suci dan mensucikan tapi makruh. Misalnya air di atas genteng terkena papar langsung matahari, itu makruh tapi tetap boleh dipakai. Lebih baik cari air yang lain. Mengapa makruh menurut para ulama? Air yang terpapar matahari bisa menyebabkan penggunanya terkena penyakit kulit. Makanya hukumnya makruh. 3, air suci tapi gak bisa dipakai mensucikan. Apa contohnya? Air teh. Air teh itu suci enggak? Suci, tapi enggak boleh dipakai wudhu. Mentang-mentang ini bakul teh, terus wudhu pakai air teh, enggak sah. Ya, air kopi suci, tapi enggak bisa pakai bersuci. Kenapa? Enggak bisa mensucikan, karena kecampur dengan benda-benda suci lainnya. Air yang keempat, air najis, yaitu air yang bercampur dengan benda najis dan jumlahnya enggak sampai 2 kulah. 2 kulah itu berapa? Kalau dibuat dimensi bak air itu 60 cm panjang, 60 cm lebar, 60 cm dalam. 60 cm itu baru disebut 2 kulah full. Full Pak ya. Full. Kalau kurang dari itu kecampuran najis, maka air itu tidak bisa dipakai bersuci. Nah ini masukan buat Bapak Takmir, pengurus masjid. Saya tadi dari toiletnya ini apa masjid. Di toilet itu di water close WC ada kan WC duduk itu Pak ya. WC duduk, posisi baknya di bawah dari WC duduk. Kira-kira kalau ada orang bernyiram WC, itu airnya nyiprat enggak ke baknya? Gimana Pak? Kira-kira nyiprat mboten? Nyiprat. Wong ini baknya, ini WC-nya begini Pak. Itu mesti nyiprat itu. Kalau misalnya orang nyiram kotoran, entah air kencing atau kotoran, kemudian ada percikan masuk lagi ke dalam bak. Baknya ini berapa liter? Ini kalau 2 kulah 216 liter. Kurang lebih 216 liter. Kalau masuk air tadi najis masuk ke bak ini berapa liter? 20 liter. Kejatuhan najis tadi itu. Ini boleh enggak pakai bersuci? Enggak boleh. Nah, kalau enggak boleh berarti setiap orang yang istinja dengan air itu belum suci. Nah, kalau belum suci, yang salah siapa? Yang salah siapa ini Pak? Nah, saya memberi masukan itu solusinya begini. Solusinya baknya ditinggikan, dikasih pangkon, dikasih apa namanya? Dudukan. Sehingga dia posisinya lebih tinggi daripada water close-nya, WC-nya itu. Ya. Jadi kalau dia lebih tinggi, kecil kemungkinan nyiprat, kecil. Ya. Itu kerannya perlu dinaikkan sedikit, dibuat letter L naik ke atas supaya lebih tinggi. Nah, apakah itu perlu? Menurut saya perlu. Kenapa? Karena berkaitan dengan najis dan suci. Ya, begitu Pak penjelasannya tentang air. Sampai sedemikian rupa. Makanya kenapa muncul istilah 2 kulah? Karena dulu Rasulullah SAW dan para sahabat itu biasa mandi di sebuah sumur Pak. Sumurnya itu kemasukan bangkai. Sumur. Jadi kayak apa ya? Kayak danau kecil. Jumblangan gitu. Tapi sumur itu enggak bersih banget. Kenapa? Kadang bangkai hewan masuk situ. Loh berarti najis? Enggak najis. Kenapa? Karena airnya lebih dari
dua kula. Idza balaghul ma'u kullatain lam yanjus ay kama qala. Kalau air mencapai dua kula tidak najis. Kemasukan air apapun tidak najis. Kemasukan najis ya. Kalau ada air dua kula full, kecipratan nyun sewu, kotoran atau bangkai cicak tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang airnya banyak. Nah, jenengan silakan cek di rumah jenengan baknya besarnya seberapa. Coba dicek. Kalau Syafi'i dua kula. Kalau Hanafi ngukur air itu banyak, itu caranya bukan dua kula. Beliau mazhab Hanafi itu begini. Coba digoyangkan air dari satu sisi, diginikan. Kalau gelombangnya sampai ke sana, berarti air ini sedikit. Airnya enggak sampai dua kula. Nah, tapi kalau disentuh di ujung sini, gelombangnya kemudian enggak nyampe ke ujung berikutnya, maka air ini banyak. Kejatuhan bangkai bangkai hewan tidak najis. Itu mazhab Hanafi. Kalau Syafi'i dua kula. Dimensinya tadi 60 60 60. Nah, coba jenengan perhatikan. Makanya dulu orang-orang tua dulu itu mesti baknya gede-gede, Pak. Mbah saya itu baknya bisa buat renang. Renang itu bisa. Kenapa? Lego. Lego. Kejatuhan apa-apa itu enggak apa-apa, aman. Karena memang kita mazhabnya Syafi'i memang. Jadi sejak dulu Indonesia ini karena dai-dai kita dulu yang dakwah Islam di Indonesia itu dari Yaman. Yaman itu mazhabnya Syafi'i. Begitu. Malaysia Syafi'i, bahkan mazhab resmi negara Malaysia itu Syafi'i. Filipina Syafi'i, Thailand Syafi'i, Brunei Darussalam Syafi'i, Asia Tenggara Syafi'i semua. Nah, Indonesia Syafi'i. Nah, jadi inilah yang harus kita ketahui tentang ukuran dua kulah tadi itu. Makanya kalau kita lihat kok ada orang di pesantren wudhu dari satu kolam besar, wudhu jatuh lagi airnya, wudhu jatuh lagi. Ya karena di pesantren air mahal. Kalau bayar rekening air lumayan, Pak. Jadi air yang dipakai di pondok-pondok tradisional, pondok-pondok lama, itu bentuknya kotak besar, dibuat wudhu di situ. Memang nyun sewu agak jorok karena memang kurang bersih. Tapi suci. Air bekas pakai jatuh lagi, mestinya nggak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi karena jumlahnya banyak, jadi tidak apa-apa, tidak mengapa. Nah, tapi pondok-pondok sekarang yang modern sudah pakai keran, sudah lebih bersih. Alhamdulillah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, saya persilakan. Tentang air. Ada yang mau tanya, Bapak? Oke, silakan, Pak Haji. Pakai keran tandon. Yang gimana, Pak? Tempat tes. Langsung aja, enggak apa. Tempat air yang nggih. Pak, nggih. Pakai keran. Shower. Wudhu di tempat WC. Nggih, kenapa, Pak? Bak, nggih.
Kalau orang yang bermadzhab Syafi'i, kalau wudhu dia menghindari dari bak yang jumlahnya tidak lebih dari yang kurang dari 2 kula, dia hindari. Misalnya ada bak, apalagi di WC, nyun sewu, di WC sini kan kecil baknya, banyak kecil. Maka disarankan jangan ambil air dari bak kecil itu. Kenapa? Karena jumlah airnya itu sedikit, lebih aman dari krannya. Ya pakai shower bisa, pakai kran boleh. Yang penting kan ini dari atas, tandonnya tentu lebih dari 2 kula. Jadi kita wudhu langsung dari krannya, ngambil dari gayung dikit-dikit. Nah itu lebih aman. Kenapa? Karena wudhu dari posisi bak yang sangat kecil itu menurut saya pribadi itu agak meragukan. Karena terkadang nyuwun sewu, mohon maaf, ini masjid tempatnya umum, kadang orang itu beristinja itu tidak hati-hati. Istinja, bersuci dari nyuwun sewu, buang air kecil itu tidak hati-hati. Enggak banyak orang tahu beristinja yang baik dan benar. Kadang ada orang yang beristinja, bersihkan pipis itu, posisi tangannya terkena air pipis, terus masuk lagi ke baknya, itu baknya najis semua. Makanya ambil pilihan dari kran, itu lebih aman. Bagaimana wudhu di WC? Makruh, hukumnya makruh. Makruh itu masih boleh, tapi lebih baik dihindari. Kenapa? Karena ada tempat pembuangan kotoran. Tapi kalau tempat yang enggak ada WC-nya, enggak ada kakusnya, boleh. Beda Pak ya. Jadi kalau ada tempat kamar mandi yang untuk buang air kecil sama tempat untuk buang kakus, maaf, WC, itu jangan, kalau bisa jangan wudhu di tempat yang ada kakusnya. Makruh. Loh kalau ini ngantri Pak, ya enggak apa-apa, mau gimana lagi? Ya enggak apa-apa. Makruh itu masih boleh, sah, tapi lebih baik dihindari. Kalau kita milih wudhu di luar kakus, lebih baik. Jadi usahakan kalau kita wudhu, hindari wudhu di tempat yang ada tempat pembuangan kotorannya. Kenapa? Ya tidak etis, tidak adab. Dan bersihkan kotorannya, air itu nanti nyiprat lagi ke pakaian, najis. Begitu. Nggih, sampun Pak Haji. Yang lain monggo, nggih Pak. Mati itu, langsung aja Pak, enggak apa-apa. Cek. Cek. Oh iya, ada kolam kecil. Iya. Cek. Ya, oke. Sampun. Baik, tempat wudhu yang di beberapa masjid ada tempat kotak. Biasanya orang yang dari luar masuk masjid atau dari toilet masuk tempat wudhu atau masuk ke masjid, ada kolam kecil. Itu berarti ciri masjid itu bermadzhab Syafi'i, tulen itu. Karena memang, kenapa? Karena tadi itu mengkhawatirkan kalau ada orang-orang yang dari luar masuk masjid bawa najis, masuk ke kolam itu tersucikan dia. Nah kolam itu tentu dimensinya 2 kula, tapi tingginya enggak sampai 60 cm Pak. Betul, enggak sampai 60 cm. Lebarnya berapa? Kita kan bisa jadi kurang di dalam tapi lebih di panjang, lebih lebar di bagian lebarnya. Yang kalau dikonversi maka jatuhnya 2 kula juga. Bisa dipahami ya? Jadi enggak harus 60 cm ke dalam. Bisa jadi cuma 30 cm, bisa jadi 20 cm tapi panjang. Yang kalau air ini dimensi kubiknya ditimbang
diukur mencapai 216 liter. Meskipun itu nanti kotor itu tidak selalu najis. Sebagaimana najis tidak selalu kotor. Betul ya? Bisa dipahami ya? Kotor itu tidak selalu najis. Najis juga tidak selalu kotor. Contohnya apa? Kotor tidak selalu najis. Kita ke masjid, ada anak-anak main bola, kena bola itu mesti ada lumpurnya, kena baju kita. Kotor enggak? Kotor. Najis? Najis enggak? Enggak, karena itu tanah. Tapi bersih juga enggak selalu suci. Kok bisa? Contoh, kita ambil baju, ambil celana, ambil sarung, terus masuk masjid mau bersuci, buang air kecil. Itu baju sarung barusan kita ambil dari lemari, barusan dicuci dan disetrika oleh istri kita. Terus kita buang air di kamar mandi, enggak hati-hati, kena percikan air kencing. Kotor enggak? Kotor enggak? Enggak. Oh bersih. Tapi najis enggak? Najis. Begitu. Ya, jadi yang paling baik bersih dan suci. Itu ideal. Nah, sekarang yang tadi sudah Pak, sudah saya jelaskan. Kalau misalnya ada orang masuk, sekarang kita cek di situ, tempat apa? Cuci kaki di situ. Itu dimensinya berapa saya nggak tahu. Silakan dicek saja. Dimensinya tempat wudhu di situ. Itu berapa? Kalau enggak, air yang mengalir terus seperti masjid Al-Falah nggih. Di sini juga mengalir terus nggih. Nah, mengalir terus. Oke, enggak apa-apa. Airnya ngalir terus. Supaya orang yang mungkin menginjak najis tersucikan ketika dia menginjak air tersebut. Nah, begitu Bapak-bapak. Ini masalah najis suci ini jangan diremehkan. Kenapa? Karena Madzhab Syafi'i itu cukup sangat berhati-hati masalah ini. Walaupun tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan itu juga tidak boleh. Misalnya, saya dulu punya family, pecinya itu jatuh ke peci ini bludru Pak. Peci bludru jatuh ke tempat wudhu, diumbah sampai wulunya hilang, bludrunya hilang Pak. Wih, itu berlebihan karena memang orangnya sangat was-was, terlalu was-was, over. Nah itu kena penyakit was-was itu juga tidak boleh. Padahal kalau jatuh peci di tempat wudhu najis enggak? Enggak najis itu. Kalau tempat jatuh di toilet najis. Nah, bagaimana nyucinya? Enggak usah disiram, Pak. Ambil air, basahkan, usap saja, selesai. Selesai sudah, enggak perlu diucek. Nah, diucek itu jangankan kena najis begitu, najis ringan. Najis berat seperti anjing aja enggak perlu diucek. Kan? Najis anjing enggak perlu sampai diucek. Cukup disiram 6 kali, satunya dengan tanah, sudah suci. Nah, begitu. Jadi itu beberapa masjid yang mungkin berhati-hati supaya orang-orang yang dari luar masjid masuk masjid itu tersucikan dengan kolam kecil itu. Begitu, Pak. Ya. Ya betul Ustaz yang sampaikan. Tapi saya pernah mendapati itu airnya itu kelihatan kayak kotor. Ya gak diganti gitu loh. Sampai coklat kayak gitu. Apakah itu kita kan gak ada jalan lagi. Harus lewati itu yang agak panjang. Kalau melangkah kan jatuh juga. Bahaya. Bahaya juga. Betul. Ya apa? Jadi ya sudah pasrah aja. Nah, ya itu kotor, betul kotor. Bahkan berlumut. Kotor berlumut, agak butek. Tapi kalau jumlahnya lebih dari 2 kula, tetap suci Pak. Tadi sudah kita sampaikan, kotor itu tidak selalu najis. Kotorannya itu buteknya itu butek lumpur. Jadi tetap suci, walaupun itu kotor. Kalau kita nggak mau nginjak, ya tidak apa-apa, cuman hati-hati. Karena ibu saya itu korban yang begini ini.
Ibu saya itu ngelewati begini, mungkin karena berlumut nggak dibersihkan, licin, akhirnya jatuh, tangannya patah. Nah ini jadi masjid-masjid yang menerapkan kolam-kolam kecil gini harus sering dibersihkan supaya bersih. Ya kalau misalnya kotor, jorok begitu juga nggak baik. Kayak Islam itu tidak mengajarkan kebersihan begitu. Ya coba jenengan pikir, syariat berwudu ini, syariat Islam ini turun di mana? Di mana Pak turunnya? Di Batu Malang apa di Mekah? Kok bisa di tanah tandus ada syariat bersuci pakai air? Coba Pak, subhanallah. Kan dulu nggak ada air Pak, bener-bener nggak ada air Pak. Islam turun itu bener-bener air itu jadi kayak emas. Andai kata Islam turun di Batu Malang itu wajar saja, enggak apa-apa, duit banyu akeh kok, enggak apa-apa. Tapi di Mekah yang air itu tanah Saudi yang sangat gersang. Alhamdulillah sekarang air enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sampai ke sini pun enggak ada masalah. Di Indonesia apalagi sumbernya air. Nah, tapi kita lihat bahwa dulu syariat air bersuci itu turun di tanah yang tandus. Ya. Ini diriwayatkan tentang kesucian air mutlak ketika ada orang Arab Badui kencing di masjid. Nah, orang-orang menghampirinya untuk memarahinya, menghaditnya. Maka Nabi bersabda, biarkan dia dan siramkanlah seember air di tempat kencingnya itu. Sesungguhnya kalian diutus menjadi orang yang memudahkan, bukan menjadi orang yang menyusahkan. Berarti apa? Air yang mutlak itu bisa mensucikan air kencingnya orang Arab Badui. Karena dulu masjid kan bukan ada karpet gini Pak. Dulu masjid Rasulullah itu kan ya hanya dikasih pagar dari apa? Dari pohon pelepah kurma. Lantainya tetap tanah. Ada orang Arab Badui, orang Arab gunung, namanya memang nggak tahu adab, nggak punya etika. Orang Arab deso istilahnya. Ada pojokan langsung pipis dia Pak. Langsung buang ke. Ada Rasulullah di situ. Ada sahabat Nabi kumpul di situ. Sahabat Nabi marah. Umar sampai mengurus pedang itu, mau dibabat itu. Kenapa? Dianggap pelecehan agama. Tapi Rasulullah jangan, biarkan. Rasulullah itu subhanallah, faham. Biarkan, biar dia hajatnya tuntas. Andai kata Rasulullah menyuruh sahabat Nabi kejar, maka pipisnya bisa sak masjid Pak. Orang pipis dikejar sak masjid itu Pak. Kotor kabeh, maka Rasul biarkan, biar pipisnya itu terkonsentrasi di satu titik, tinggal ambil satu air, siramkan, selesai. Begitu, simple. Alhamdulillah. Jadi ini cukup insyaallah. Kita ngaji bersuci. Ini memang pelajaran dasar, tapi banyak orang yang kita juga tidak paham. Ada yang belum paham. Jadi jangan sampai kita ini ngajinya ndakik, jeru-jeru, tapi bersuci nggak paham. Ini ya apa ini? Hal yang fardu ain harus kita ketahui, kok nggak tahu. Urusan waris, ilmu waris bisa, ilmu ini bisa, tapi bersuci ndak genah. Ini nggak paham ilmu fardu ain, ndak paham prioritas. Nah ini yang nanti kita yang salah juga nanti. Oke, cukup insyaallah. Apa lagi Pak Haji? Oh. Oh ada dua. Ini monggo singkat padat. Masuk kemana Pak? Kencing nggih? Ya. Cek. Kecipratan apa Pak? Oh kena cipratan. Kecipratannya itu yakin apa enggak yakin? Lah berarti nggak yakin itu, jenengan ragu. Kalau yakin, jenengan ambil air, nggih. Kalau kotoran pipis nyun sewu, kotoran pipis itu airnya usahakan dibasahi Pak, kainnya dibasahi. Itu kalau yakin, cukup dibasahi saja, basahi. Kalau nggak yakin, sebagaimana para ulama mengajarkan, kalau habis istinja, habis pipis nggih,
itu habis bersihkan kemaluan kita itu, ambil air, cipratkan ke sekitar kemaluan. Cipratkan ke sekitar kemaluan, ke celana kita. Supaya kita ketika melihat ada air yang di sekitar celana kita itu kita nggak ragu. Nanti kalau nggak diciprati, kita jadi mikir, ojo-ojo iku mang pipis saya. Nah, supaya menghilangkan keraguan, cipratkan ke bagian celana itu. Nanti kalau kita lihat ada banyak cipratan air, oh itu air itu, Mang. Itu air. Padahal aslinya itu pipis itu. Nah, itu enggak apa-apa, Pak. Yang penting sudah diciprati, sudah aman. Aman. Makanya kalau pakai nyun sewu pipis ke kamar mandi itu, kalau saya selalu pakai celana yang bawahnya bisa melewati paha. Bisa melewati paha. Ini celana saya selalu semua, nggak ada yang berhenti di lutut. Selalu sampai paha. Kenapa? Khawatir kecipratan. Ya, makanya orang pondok seneng pakai sarung. Enak. Blek ngono wae enak, tinggal disiram mari. Nah, kalau sekarang kan celana kok setrit-setrit tuh, Pak. Celananya nyapret itu gak iso munggah itu. Itu saya ini opo bersucinya ini? Ya, hati-hati. Gitu, Bang. Terakhir, monggo. Nggih. Itu di mana itu? Keran? Nggak ada keran? Ya. Bak. Kurang dari 2 kula. Bersih. Untuk wudhu tapi sedikit. Ya, husnudon saja suci, sudah. Husnudon saja itu air suci, meskipun nggak sampai 2 kula. Dah, simpel gitu aja. Supaya kita nanti jangan terkena penyakit was-was. Akhirnya gak wudhu, gak sholat. Nah, itu juga nggak benar. Jadi ngaji fikih itu jangan dibuat sulit. Satu, jangan dibuat sulit, tapi juga jangan dibuat terlalu meremehkan. Nah, kalau kita menemukan kondisi di mana kita tidak bisa ideal, boleh ambil yang seadanya dengan keyakinan bismillah, ini airnya air suci. Loh, ojo-ojo nanti ini kecipratan. Ndak, buang itu, wis buang. Jangan ada perasaan yang ojo-ojo, jangan. Sudah. Ini air suci. Saya wudhu bismillah, suci, sudah. Nanti kalau kita kena penyakit was-was tambah gak karu-karuan. Akhirnya kita malah susah dewi, sulit sendiri. Islam itu mudah, bukan mempersulit. Nah, kita ngaji fikih ini supaya kita punya ilmunya, tidak menggampangkan juga tidak meremehkan, tidak mempersulit juga tidak terlalu meremehkan. Gitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, waktunya sudah cukup, habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.